Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin habibina wa maulana wa qudwatina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah pengajian Masjid Walidain, pengajian Ahad pagi yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita nikmat untuk bisa berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah ini, di Masjid Al-Walidain, yang semoga menjadi pahala bagi kita semuanya, karena kita mempergunakan masjid yang dibangun oleh salah satu muhsinin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau untuk bisa membangun masjid ini. Kemudian kita mengisi Masjid Walidain ini dengan kegiatan-kegiatan positif, kemudian dengan hal-hal yang insya Allah bermanfaat. Pertama, kembali manfaatnya bagi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ya kembali kepada orang yang membangun masjid ini. Jadi kita membantu orang lain untuk beramal soleh. Sudah dibangunkan masjid, kemudian kita pakai untuk hal-hal yang baik, untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, pada hakikatnya kita membantu orang-orang tersebut untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita menggunakan setiap apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita ataupun mungkin dibangunkan masjid ini, pahalanya double insyaallah. Kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab bahwa setiap apa yang kita lakukan di masjid ini, kita juga bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada diri kita sendiri tapi juga kepada orang lain yang membantu, kemudian ataupun setiap orang yang memiliki andil dalam pembangunan masjid ini, kemudian juga untuk meramaikan Masjid Al-Walidain. Walaupun terletak di tengah pesantren, tapi insya Allah siapapun bisa menggunakan Masjid Al-Walidain untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah positif insya Allah. Alhamdulillah jamaah rahmatullah, ini Ahad terakhir dari bulan Desember. Karena Ahad depan insya Allah ataupun tahun depan ya, tahun depan sudah berganti dari tahun 2021 kemudian berubah menjadi 2022. Angkanya bertambah satu. Ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah satu minggu, walaupun cuma satu minggu tapi kemudian setelahnya sudah berganti tahun. Tidak harus nunggu sampai lama. Tidak harus menunggu sampai berbulan-bulan ataupun mungkin waktunya terasanya bertahun-tahun, tapi cuma satu minggu kemudian kita berganti ke tahun yang baru. Karena kalau seumpamanya tahun yang baru, ketika orang-orang merayakan gemerlapnya ataupun sukacita karena masuk tahun baru, nah kita sebagai seorang mukmin ya bisa melaksanakan ataupun merayakan tahun baru tersebut, tapi dengan nilai yang lain. Kita merayakan tahun baru itu mungkin bisa dengan kita melakukan muhasabah, mulai lembaran baru yang tahun sebelumnya 2021 sudah berlalu, apa yang kurang dilengkapi, apa yang sudah dilakukan perlu untuk dilanjutkan, silahkan dilanjutkan supaya lebih istiqomah.
Nah, kemudian tahun 2022, nah, kita bisa memulai sesuatu yang baru, yang kalau seumpamanya dulu tahun 2021 itu saya banyak salahnya. Dulu tahun 2021 itu saya masih kurang ini dan itu. Nah, di tahun selanjutnya, tahun tersebut kita bisa mempersedikit, diusahakan untuk kesalahan-kesalahannya jadi lebih sedikit. Kemudian untuk amalan-amalan yang kurang bisa ditambah. Yang akhirnya juga berarti umur kita bertambah, tapi amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan juga insya Allah bertambah. Dan itu juga menjadi sebuah harapan bagi kita semuanya, harapan bagi setiap orang. Pasti setiap orang pengen yang namanya tahun berganti tahun itu menjadi lebih baik. Insya Allah semuanya sama, Bahkan orang yang mungkin sejelek apapun, dia menginginkan tetap untuk berganti tahun itu dia akan menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya kita menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jamaah rahimakumullah, insya Allah kita mungkin akan sedikit membahas ataupun mungkin kita kembali mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga diajarkan kepada para sahabat-sahabat beliau. Allah menyebutkan dalam sebuah firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Dan janganlah kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami berikan kepada sebagian golongan-golongan di antara kamu. Orang-orang kafir di sini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahratal hayatid dunya. Jadi sebagai zahrah itu kan bunga gitu. Sebagai bunga kehidupan di dunia. Nah, kalau seumpamanya kembalinya bunga itu kalau seumpamanya belum muncul, ya kan baru mungkin muncul, awal munculnya itu kan baru mungkin kuncup bunga, kemudian bertambah menjadi bunga yang bagus. Tapi setelahnya itu bunga tersebut dia akan layu. Setelah layu, bunga tersebut kemudian ya kalau seumpamanya jatuh kemudian kering, atau setelahnya layu kemudian ya hilang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini, dalam ayat tersebut itu permisalan yang Allah berikan kondisi orang-orang di sekitar kita, terutama orang-orang kafir, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada mereka untuk ya pengen sesuatu dapat. Pengen sesuatu dapat, kalau seumpamanya menginginkan A, B, C dan seterusnya itu dapat. Nah, maka dulu pernah saya itu kalau seumpamanya bertanya ke jamaah sekalian itu, kalau seumpamanya kita diberikan pilihan antara menjadi orang kaya raya tapi bersyukur, atau orang fakir tapi bersabar. Nah, ini pilihannya kembali pada masing-masing. Mungkin ada yang milihnya, saya tak milih jadi orang kaya, toh saya kan bersyukur. Menjadi orang kaya tapi juga bersyukur. Karena kalau seumpamanya kaya bisa melakukan banyak hal. Walaupun ya kalau beberapa ada, saya baca status sekilas itu bahwa yang namanya harta tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau semuanya harta, karena dia tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau seumpamanya banyak mungkin bisa. Jadi kalau harta tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, tapi kalau seumpamanya banyak mungkin bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, karena kalau semua
Rata-rata orang pusing dan lain sebagainya, oh karena lagi nggak punya uang, akhirnya kemudian bingung kan, mumet, pusing, wah pengen, apalagi kalau semuanya sudah jatuh tempo, kan? Punya hutang, nah jatuh tempo mau membayar tidak ada uang, nah kan akhirnya yang ada itu gundah, gulana, kemudian sedih. Makanya terpikir kalau semua tetap namanya uang itu dia bisa mendatangkan kebahagiaan. Kalau sedikit iya mungkin tidak mendatangkan kebahagiaan. Nah, karena cuma sedikit ya mending milih nggak usah aja lah. Tapi kalau semuanya banyak, nah bisa jadi mungkin bisa mendatangkan kebahagiaan karena bisa melakukan banyak hal dengan uang. Ada mungkin tetangga kita yang butuh bantuan, nah kita bisa bantu. Ada mungkin seumpamanya, nah ini baru kemarin kita Pondok Salman Al Farisi pengen membangun asrama putri, gitu kan. Nah, gara-gara asramanya belum jadi, akhirnya tahun ini tidak menerima santri putri. Gara-gara nggak muat, karena nggak muat tempat yang bisa digunakan untuk asrama. Kan. Membangun kalau seumpamanya punya uang, kan, ya sudah mending tak bayar, tak bangunkan saja. Toh berapa sih kebutuhannya? Kalau semuanya kebutuhannya berapa? 8 miliar. Oh cuma 8 miliar, ya sudah tak transfer sekarang. Langsung ditransfer. Langsung mungkin beberapa bulan langsung jadi. Akhirnya anak-anak mungkin tetangga kita dan lain sebagainya nah, bisa untuk mengenyam pendidikan. Karena asramanya cukup, kemudian tempatnya ada dan seterusnya. Nah ini kan hal-hal tersebut itu pada hakikatnya dia mendatangkan kebahagiaan. Dia mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta yang kita miliki, dengan sesuatu yang kita miliki. Pertama dari diri kita itu kita merasa ya puas karena bisa membantu orang lain. Kadang dalam kondisi tertentu itu kita pengen bantu tapi ya nggak bisa bantu itu kadang ya kenapa nggih? Sedih. Pengennya bantu tapi nggak bisa. Nah, tapi ketika mau membantu kemudian bisa, nah itu kan dia menjadi sebuah kepuasan tersendiri karena kita bisa melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan. Dan itu juga menjadi sebuah fadilah tersendiri karena kembalinya kepada kita punya uang, punya harta, menjadi orang kaya, tapi kita bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Karena syukur itu kan mempergunakan setiap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk hal yang seharusnya. Itu disebut sebagai syukur. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi juga perbuatan. Jadi kalau ucapan itu hanya sekedar bagian dari syukur, tapi lebih utama dari syukur kita ya adalah kalau sumpamanya kita melakukan ataupun mempergunakan setiap apa yang kita ataupun yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada hal-hal yang dia seharusnya. Seharusnya membantu orang, nah digunakan untuk membantu orang. Maka akhirnya para ulama pun beliau pun bingung, beliau bingung antara mana orang yang lebih afdal, antara orang yang dia kaya raya kemudian dia bersyukur atau orang yang dia fakir tapi juga bersabar. Nah, tapi kan berkaitan dengan kedua hal tersebut ini ya pada hakikatnya itu aslinya kembalinya itu tetap pertama jelas takdir, karena setiap sesuatu yang kembalinya mesti takdir. Tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mau kaya belum tentu bisa kaya. Kita mau miskin belum tentu juga bisa miskin. Karena ada gitu kan. Ada orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang takdirnya itu menjadi orang kaya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang takdirnya untuk menjadi orang yang miskin ataupun fakir. Tinggal bagaimana ntar setiap dari masing-masing tersebut itu mengambil peran dari kondisi yang dimiliki. Karena
kadang ada orang, saya kalau sumpamanya saya bekerja giat, saya gini, kemudian insya Allah saya bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang sekian. Saya selama beberapa tahun bisa membangun usaha 1, 2, 3, kemudian memiliki uang, memiliki aset sampai mungkin miliaran. Tapi belum tentu ketika dilakukan. Berapa banyak orang yang dia bekerja giat, berusaha. Bekerja giat ini bukan hanya sekedar menjadi seorang karyawan seumpamanya. Dia berwirausaha. Berusaha setiap metode yang disebutkan dalam training itu dia lakukan, tapi sampai sekarang nggak kaya-kaya. Nah itu ada. Jadi sudah semua usaha dilakukan, tapi ya sampai sekarang mungkin belum kaya-kaya gitu. Ada orang yang mungkin aslinya dia nggak mau kaya. Tapi kemudian baru lahir langsung kaya. Baru lahir langsung kaya. Baru kan beberapa waktu lalu itu kan ada anak lahir gitu. Anak lahir hadiahnya itu alhamdulillah hadiahnya dari neneknya itu langsung tabungan cash 1 miliar. Bayi belum berumur 1 bulan. Langsung dapat hadiah cash 1 miliar. Jadi dia aslinya kan nggak ada keinginan bayi tersebut kan, nggak ada keinginan dia mau kaya atau mau miskin kan nggak ada. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahwa bayi tersebut itu lahir kemudian langsung kaya. Maka kalau seumpamanya lihat kadang ada beberapa berita-berita itu kan. Berita-berita yang orang-orang yang baca akhirnya yang seru itu kan kadang komennya itu kan. Komennya, saya sudah bekerja berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak kaya-kaya, ini baru lahir langsung kaya. Jadi nggak ada keinginan. Makanya berkaitan dengan kaya dan miskin itu ya kembalinya aslinya kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya kita tetap berusaha, tapi ntar hasilnya itu tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini cerita yang sering kita dengar itu kan, sahabat Abdurrahman bin Auf itu dulu ketika hijrah ke Madinah kan nggak punya apa-apa. Habis itu kemudian beliau ke pasar berdagang. Untung pertama kali itu ada gandum sawit, kemudian ada akit ya. Ada gandum, kemudian ada susu yang dia itu dikeringkan, itu modal utama beliau. Habis itu kemudian dagang sampai kemudian selama beberapa tahun langsung kemudian menjadi kaya. Nggak butuh waktu lama. Tadi kan yang pertama ada orang dia berusaha berdagang sampai bertahun-tahun tapi nggak kaya-kaya. Nah ini beliau berdagang cuman sebentar. Tapi kemudian langsung jadi kaya. Kalau yang mendengar berita, sering muncul di berita itu kan, sering kalau sumpamanya sekarang kan banyak yang terekspos. Kalau sumpamanya orang memiliki kekayaan yang banyak itu kan sering terekspos, jadi banyak beritanya. Baru membuka usaha dari rumah, kemudian selama 5 tahun kemudian langsung dapat titel Crazy Rich. Jadi sebutan bagi orang yang sangat kaya sekali. Usaha cuma 5 tahun. Sahabat Abdurrahman bin Auf cuma beberapa tahun kemudian beliau menjadi orang kaya. Sampai ketika kalau pas beliau meninggal itu meninggalkan berapa juta dinar gitu, Mas. Jadi kalau sumpamanya dikurskan sekarang itu warisan yang beliau tinggalkan itu sekitar 90 triliun. 90 triliun. Itu kalau semuanya kita punya uang 90 triliun, nah itu insya Allah kalau orang Blumbang, tangganya semua dibagi. Ayo, ini berapa jumlah kakak di Blumbang berapa, kasih setiap orang 5 miliar. Karena Masya Allah kalau semuanya penduduk Blumbang, Masya Allah karim, teman. Sangat dermawan. Jadi karena buat apa? Wah, saya bingung kalau semuanya punya uang 90 miliar, mungkin kalau semua diberikan 90 miliar bingung buat apa uang 90 miliar. Mau dihabiskan sendiri juga bingung cara menghabiskannya. Bagaimana? Karena kalau 90 miliar, 1 miliar aja 90 triliun ya. 1 triliun itu kan 1000 miliar. 1000 miliar. 1 miliarnya itu 1000 juta.
bingung mau menghabiskan uang dengan jumlah sebanyak tersebut itu buat apa. Akhirnya karena bingung ya sudah, mending dibagikan aja biar cepet habis. Karena kalau semuanya ntar nggak habis itu kemudian ntar meninggal, kalau ntar anaknya belum siap, itu bisa jadi perselisihan, pertikaian sampai bertahun-tahun nggak selesai. Nah, ini karena tadi kembali bahwa beliau cuma berdagang dalam jangka waktu yang sebentar, tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Makanya kita kembalikan kepada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat, jangan kemudian kita silau, jangan kemudian kita itu istilahnya apa? Gumun atau tertarik. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan harta kepada orang-orang kafir, karena yang namanya kalau dihitung-hitung yang banyak kayanya ya orang kafir gitu kan. Karena orang terkaya di dunia yang memiliki kekayaan sampai 3.000 triliun, 3.000 triliun itu bukan seorang muslim. Yang memiliki kekayaan sampai 3.000 triliun. Aset yang dia miliki. Nah, kalau seumpamanya tadi Salman mau bangun atau MH baru bangun asrama, kemudian langsung dibangunkan sama sak tanah-tanahnya, mungkin dibangun sekalian. Karena ketika harta tersebut itu tidak dipegang oleh orang-orang mukmin, ya akhirnya rata-rata yang ada dan yang timbul adalah kerusakan. Maka jangan sampai kemudian kita silau dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, karena itu hanyalah sebagai sebuah istilahnya hiburan di dunia. Sebagai bunga, kalau seumpamanya bunga, kita ngelihat bunga, habis itu kemudian selama beberapa hari lagi kita lihat ya tadi sudah layu. Tapi bagaimana ntar kalau seumpamanya yang diberikan adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang dia bertakwa? Maka Rasulullah SAW menyebutkan ni'mal malus salih fi yadi rajulis salih. Jadi sebaik-baik harta itu ya adalah harta yang baik kemudian dibawa oleh orang yang baik juga, orang yang soleh. Nah, makanya kenapa kok para asatidz itu dulu ustadz yang mungkin sering tampil itu kan selalu menyuarakan kalau seumpamanya kita mau menjadi orang yang kaya berarti mentalnya dulu harus siap. Harus siap untuk bermental menjadi orang kaya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Butuh persiapan apa nih untuk jadi orang kaya? Ntar insya Allah saya siap, insya Allah. Pokoknya kalau ada yang siap memberikan uang saya 5 miliar, maka insya Allah saya langsung siap mental ketika itu juga. Butuh persiapan. Tidak hanya sekedar kadang mungkin ntar saya kalau seumpamanya punya banyak harta, saya langsung tadi. Saya punya 1 triliun tak bagi-bagikan ke orang. Saya kalau semuanya cuma bagikan 500 miliar, masih sisa setengahnya. 1 triliun, saya bagikan setengahnya, 500 miliar, masih sisa 500 miliar. Masih banyak. Tapi ketika pas sudah punya, apa dibagi? Belum tentu. Ketika sudah punya, sayang ini. Kalau semuanya dibagi, 1 miliar itu banyak. Kalau semuanya saya bagikan ke tetangga-tetangga ini, ntar mending ya dibikin usaha saja lah. Ntar kalau semuanya lebih banyak, ntar saya bagikan. Jadi bukan berarti tidak mau membagikan, pengen membagikan tapi dikembangkan dulu. Dikembangkan dulu, ntar kembangkan dulu biar jadi 2 triliun. Nah ntar insya Allah saya bagikan biar dapatnya 2 miliar. Setelah 2 triliun, habis itu kayaknya daripada saya bagikan 2 miliar, mending saya kembangkan lagi biar jadi 4 triliun. Ntar saya bagikan 4 miliar. Akhirnya nggak ada habisnya. Karena baru keinginan ya, walaupun alhamdulillah sudah ada keinginan, ini sudah dihitung pahala kalau semuanya sudah ada keinginannya. Tapi kan belum terrealisasikan, belum sampai tersampaikan kepada orang-orang yang mereka itu seharusnya tadi dibagikan.
Akhirnya kalau semuanya kondisinya seperti itu, kadang mungkin setelah kemudian bertahun-tahun, kemudian meninggal belum jadi. Atau malah mungkin ketika mau dikembangkan ternyata malah habis, akhirnya nggak jadi. Atau gara-gara tadi mungkin karena ketika pas masih belum memiliki uang itu ya dermawan, tapi ketika sudah memiliki uang banyak, akhirnya terlalu cinta kepada uang yang dimiliki, akhirnya tadi nggak jadi. Makanya butuh mental, butuh kesiapan supaya orang itu dia bisa dermawan. Karena dermawan itu nggak berkaitan dengan masalah kaya miskin, bukan. Orang dia tidak memiliki harta, dermawan banyak. Orang yang memiliki harta dan banyak, dermawan kemudian juga banyak. Makanya butuh mental, tidak masalah. Pokoknya berusaha, saya akan membuat planning selama beberapa tahun ini untuk membuat sebuah usaha dan seterusnya supaya ntar saya bisa menjadi penopang ekonomi umat. Bagus sekali, Masya Allah. Niatnya sudah bagus. Tinggal bagaimana ntar kemudian terus mempersiapkan diri ketika ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan betul untuk menjadi ahlul mal, orang-orang yang memiliki harta, maka dia sudah siap. Kayak sahabat Abdurrahman bin Auf dan yang semisalnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah SAW menyebutkan man hafara bi'rur rumah falahul jannah. Barang siapa yang dia menggali ataupun dalam riwayat lain disebutkan membeli sumur rumah, maka baginya surga. Langsung beliau, saya beli ya Rasulullah. Bi'rur rumah itu dimiliki oleh orang Yahudi, kemudian dibeli oleh beliau Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu dengan harga sekitar 6 miliar. Ketika itu dibeli, yang dulunya orang Yahudi ini biasanya menjual air tersebut kepada orang-orang mukmin. Kemudian ketika dibeli Sayyidina Utsman, kemudian sudah dibebaskan. Bebas, siapa yang mau ngambil air silahkan ngambil air di tempat-tempat tersebut. Kemudian ketika ada tawaran dari Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menyiapkan pasukan untuk perang Tabuk, maka baginya surga. Langsung beliau angkat tangan, saya ya Rasulullah. Disiapkan semuanya. Coba, peperangan itu kan tidak hanya membutuhkan miliaran. Bahkan namanya peperangan itu kan kalau zaman sekarang untuk beli peluru, beli kemudian dan lain sebagainya itu kan butuh angkanya sampai triliunan. Ketika itu Rasulullah SAW ketika menawarkan tawaran tersebut, kemudian beliau angkat tangan, langsung kemudian beliau yang terus menyiapkan. Apakah kemudian uang beliau berkurang? Tidak. Nyatanya ketika beliau meninggal, aset beliau bahkan sampai sekarang masih ada. Aset beliau dihitung-hitung, ada orang yang menghitung aset beliau setelah beliau meninggal itu. Kalau tadi sahabat Abdurrahman bin Auf itu aset beliau ketika meninggal itu 90 triliun, maka Sayyidina Utsman itu beliau ketika meninggalkan warisan 50 triliun. Tidak berkurang. Beliau mengeluarkan uang yang banyak, tapi ternyata tidak berkurang. Nah ini ketika mentalnya sudah siap, akhirnya kemudian yang muncul pun adalah kebaikan. Tapi jangan sampai kemudian, ketika kita membuat planning tersebut, jangan sampai kemudian terpusingkan juga. Kita pengen menjadi orang kaya, tapi kemudian terpusingkan bagaimana prosesnya panjang, kemudian akhirnya keteteran. Maka dalam hadis yang lain kan Rasulullah SAW menyebutkan man ja'ala dunya hammah, jadi barang siapa yang dia menjadikan dunia itu tujuan utama dia, maka yang pertama kali akan diterima oleh orang tersebut, Rasulullah SAW menyebutkan ja'alallahu al-faqra baina ainaihi. Jadi kefakiran itu langsung berada di hadapan dia, jadi depan, seakan-akan di depan matanya. Kemudian wafarraqa syamlah, kemudian dicerai-beraikan urusannya, kemudian wala ta'tihi minad dunya wala ta'tihi dunya illa ma qutibalah, tapi tidak didatangkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu tidak datang kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mau berusaha sebagaimana besar apapun usahanya, tetap yang datang itu ya tetap akan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
Maka kita bagaimana ketika semuanya kita membuat planning, saya pengen menjadi penopang ekonomi umat, kita tetap membuat planning sebaik-baiknya, tapi kita kembali juga kepada hadis Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ajmilu fit talab. Ketika kita mencari rezeki itu ya sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja ini saya malas nih. Jadi sedang-sedang saja, ya udah sehari masuk, sehari enggak masuk. Nah, ini sedang-sedang saja, bukan. Sehari masuk kemudian sehari enggak. Sedang-sedang saja itu ya bekerja sebagaimana yang memungkinkan untuk dikerjakan, tapi enggak usah diambil pusing. Semuanya dipikir nyantai. Ketika semuanya sini proyeknya, kemudian bagaimana dia bisa berjalan selama dalam jangka waktu beberapa bulan yang akan datang, sudah sambil berjalan. Tapi semuanya dipikirnya nyantai. Tidak perlu kemudian dibuat pusing. Karena tetapnya sama. Ketika mau dibuat pusing atau tidak dibuat pusing, kondisinya pun sama. Malah justru ntar kita yang hadir adalah banyak kekhawatirannya. Makanya itu yang dianjurkan dan diarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mengambil ketika bekerja ya sebagaimana yang pokoknya yang memungkinkan untuk kita lakukan. Nggak perlu ngoyo lah istilahnya. Ada yang semuanya bekerja kemudian siang, ada yang mungkin siang malam bekerja. Tuh, pagi kemudian sampai malam bekerja lagi sampai pagi. Pagi lagi bekerja lagi. Nah, ini kalau semuanya seperti ini malah nggak kaya-kaya ntar. Karena baru 1 minggu sakit. 1 minggu sakit, liburnya 2 minggu. Jadi baru 1 minggu bekerja, kemudian liburnya 2 minggu. Makanya ketika semuanya bekerjanya cuman mungkin, makanya orang kebanyakan orang kaya itu kerjanya cuma sebentar-sebentar. Kerjanya cuman, ada yang kerjanya cuma nelpon. Orang kaya tapi kerjanya nelpon. Ada yang orang kaya kerjanya WA-an. Kan WA-an bisa sambil tiduran, kemudian sambil ngapa, kemudian WA-an. Kerjanya sebentar toh, habis itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena ketika semuanya dia istilahnya enggak terpusing, enggak terpenatkan mungkin, walaupun ya tetap ada penatnya, tetap ada pusingnya. Nah, tapi kan nggak kayak tadi, nggak terlalu bekerja dari pagi kemudian sampai sore sampai pagi lagi, tidak sampai seperti itu. Walaupun ya ada gitu kan, ada yang di beberapa kasus dulu seorang dia menjadi seorang pegawai karyawan, bekerja dari pagi jam 7 masuk, kemudian jam 4 sore itu pulang, habis pulang. Kemudian termotivasi kan, ada motivasi kalau sumpahnya pengen kaya itu jadilah pengusaha. Setelah kemudian termotivasi ini akhirnya dia mengumpulkan modal dari bekerja tersebut, jadi karyawan di suatu tempat, kemudian setelah dapat uang yang cukup digunakan untuk modal, kemudian menjadi modal untuk bekerja, menjadi wirausaha karena merasa saya capek kerjanya dari pagi kemudian sampai sore, libur cuman seminggu sekali. Pengen jadi wirausaha, melihat orang-orang kok kayaknya enak gitu. Ketika semuanya mau pergi ya tinggal pergi gitu kan. Kalau saya pergi dadak harus izin sama bosnya. Ada acara apa harus izin sama bosnya. Melihat orang-orang yang dia bekerja, teman-teman yang wirausaha, kelihatannya kok gampang mau pergi ya tinggal pergi. Kemudian ini pekerjaan nggak bisa diselesaikan ntar. Akhirnya sudah dia resign, keluar, kemudian berusaha. Setelah wirausaha, awal membangun wirausaha kerjanya 24 jam. Jadi karena untuk membangun berpikir kemudian harus kemudian potang-panting nyari ini nyari itu, kemudian bekerja 24 jam. Habis itu karena setelah berusaha ya ternyata belum sukses. Sudah berusaha menggunakan waktu yang banyak tapi ternyata belum sukses. Akhirnya sudah, saya tak balik lagi lah jadi karyawan lagi, nggak apa-apa. Malam masih bisa istirahat. Kemarin malam nggak bisa istirahat. Toh juga penghasilannya juga belum tentu, belum tetap. Ya tadi kembalinya itu kepada tadi bahwa kita mau berusaha semaksimal apapun tetap ya kondisinya itu
namanya kaya dan miskin itu bukan pilihan. Semuanya adalah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada masing-masing. Maka ketika kemudian kita itu dijadikan dalam kondisi yang salah satu dari kedua kondisi tersebut, kalau kita alhamdulillah kita ketika dilahirkan langsung kaya, ya kita tinggal bersyukur tadi. Kalau semuanya kita dilahirkan ternyata kok dari keluarga yang biasa-biasa saja, kemudian istilahnya mungkin keluarga yang fakir, ya sudah berarti kita tinggal bersabar. Karena dua-duanya bukan berarti ketika yang sabar itu lebih sulit, bukan. Karena syukurnya orang kaya itu juga susah. Coba mungkin kalau seumpamanya yang mungkin tanya, mungkin kita bisa nanya tetangga-tetangganya yang kaya itu susah nggak sih syukur itu? Nah, ketika semuanya tetangga yang kemudian ternyata kaya, kemudian susah nggak bersyukur? Nah, karena ketika seumpamanya bersyukur itu, ketika semuanya yang namanya kekayaan, tabiat manusia punya kekayaan tertentu, kemudian dia masih pengen lebih. Itu tabiat utamanya. Walaupun ada sebagian orang kalau semuanya ditanya, kamu pengen kaya enggak gitu? Enggak mau. Ada gitu. Masya Allah gitu. Jadi ada beberapa orang yang dia semuanya kalau semuanya ditanyai pengen kaya, ya enggak mau. Kenapa? Karena sekarang ya belum kaya gitu. Tapi kalau semuanya sekarang mungkin sudah memiliki harta, nah bisa jadi mungkin mau. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala memilihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah membukakan dunia bagi beliau, tapi beliau enggak tertarik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu jadi 10 sahabat Asyrah Mubasysyirin bil Jannah. 10 sahabat yang mereka dijamin oleh Allah masuk surga itu rata-rata orang kaya. Karena kalau nggak salah Abu Ubaidah, kalau nggak Talhah, beliau itu penghasilannya setiap hari itu kalau dikonversikan itu sekitar 340 juta setiap hari penghasilan. Tapi ya hal tersebut kemudian tidak menjadikan beliau itu kemudian orang yang memegang dunia itu rata-rata tidak. Tetap ya biasa saja. Karena memang itu yang diberikan oleh Allah, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang kira-kira ya dia itu bermanfaat. Makanya kalau seumpamanya kita dalam salah satu, karena di antara kondisi tersebut ya kita tinggal, kalau kita tadi yang pertama ya tinggal kita bersyukur, kalau seumpamanya yang kedua ya berarti tinggal kita bersabar saja. Walaupun kalau sabar itu ya istilahnya sabar itu kalau diucapkan ringan. Tapi kalau semuanya dilakukan, nah itu ntar dulu. ada prosesnya gitu. Enggak kemudian tidak seringan diucapkan. Iya diucapkan ringan, tapi ketika kemudian ketika mendapati belum tentu ntar bisa sabar. Yaitu manusiawi. Sesuatu yang dia manusiawi, tapi kita bagaimana berusaha untuk kita bersabar. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum, apakah kemudian para sahabat tersebut ketika diberikan dunia dan seterusnya itu kemudian beliau itu istilahnya tidak bisa disebut sebagai zuhud? Kita kalau seumpamanya tadi orang kaya kemudian orang miskin itu dua-duanya masih bisa disebut sebagai orang zuhud. Jadi zuhud itu tidak selalu, tidak serta-merta identik dengan yang namanya pokoknya meninggalkan, pokoknya orang dalam kondisi kemudian ya pakaiannya seadanya dan seterusnya. Tapi kalau para ulama menyebutkan hakikat dari zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang dia itu tidak, selain meninggalkan sesuatu yang aslinya itu boleh, tapi untuk sesuatu yang dia itu lebih bermanfaat. Sesuatu yang dia lebih bermanfaat. Walaupun secara umum, umumnya biasanya patokan lafadz zuhud itu dipakai istilahnya adalah untuk orang-orang yang mereka tidak tertarik dengan dunia. Tidak tertarik dengan dunia. Kalau tadi kita di yang pertama tadi bisa mengambil peran di situ. Kalau semuanya kita kemudian ternyata kok Allah Subhanahu wa taala memberikan seumpamanya kecukupan ya, bukan kekurangan, insyaallah kecukupan. Tidak berlebih seumpamanya. Maka ada kesempatan yang besar untuk menjadi orang yang zuhud.
Walaupun orang kaya pun kesempatan untuk menjadi orang yang zuhud pun juga bisa. Istilahnya sama. Nah, karena kan meninggalkan sesuatu yang dia tidak bermanfaat ataupun meninggalkan sesuatu yang dia itu aslinya boleh untuk sesuatu yang dia itu lebih bermanfaat. Maka kemudian diistilahkan orang yang dia meninggalkan dunia ataupun dia itu tidak tertarik dengan dunia disebut sebagai orang-orang yang zuhud karena memang hatinya tidak tertarik. Para sahabat Rasulullah SAW dengan kekayaan yang dimiliki, beliau-beliau tidak tertarik dengan yang namanya dunia. Itu sudah menjadi kelebihan yang Allah berikan kepada para sahabat yang secara langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu beliau walaupun terkenalnya mungkin fakir, terkenalnya mungkin tidak memiliki harta, tapi beliau itu adalah termasuk bagian dari sahabat yang terkenal dengan kedermawanannya. Terkenal dengan kedermawannya. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa wahai dunia, dalam sholat beliau itu bahwa wahai dunia, kamu jangan dekat-dekat saya karena sesungguhnya kamu itu sudah saya ceraikan 3 kali. Jadi dunia itu sudah diceraikan sama beliau, nggak tertarik. Lebih fokus pokoknya bagaimana beribadah, kemudian dan seterusnya. Nah, jadi makanya berkaitan dengan masalah zuhud ini tadi, dia walaupun identik dengan meninggalkan dunia, tapi bukan berarti kemudian meninggalkan dunia sampai kemudian menjadikan dia kondisinya itu nelongso, itu bukan gitu. Bukan sampai kondisi seperti itu, tapi kondisinya dia mengambil setiap bagian dari dunia itu sekedarnya saja. Mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Mengambil sesuai dengan kebutuhan. Pakaian ya, pokoknya semuanya mengambil pakaiannya itu ya sesuai dengan yang nggak perlu lah pakaian. Tujuan fungsi dari pakaian untuk menutup aurat, kemudian untuk kita berpakaian supaya tampil dalam kondisi yang cukup baik. Tidak perlu pakaian, ada orang kemudian beli pakaian karena tadi bingung untuk mengeluarkan hartanya. Akhirnya beli pakaian harganya mungkin 200 juta. Nah, kaosnya 200 juta. Celananya mungkin 50. Sepatunya berapa? Dan kalungnya emas batangan 100 gram. Jadi kan ini sudah istilahnya lebih daripada yang menjadi hajat ataupun kebutuhan-kebutuhan dasar. Ya pakaian, kalau semuanya pakaian, mau beli pakaian dengan harga yang mungkin kalau sekarang itu kan umumnya pakaian itu kan paling harganya 150.000 ke bawah itu. Sudah cukup. Sudah cukup. Kan toh nggak kelihatan berbeda jauh orang yang pakai pakaian dengan harga tadi 1 miliar, 2 miliar dengan orang pakai pakaian harganya mungkin 50.000 atau 100.000. Masih sama, dilihatnya dua-duanya kan masih dilihat sama-sama manusia loh. Yang ini yo manusia, yang sana manusia juga. Jadi masih tetap sama. Tidak ada bedanya. Walaupun apalagi kalau seumpamanya di kalangan orang-orang yang nggak pernah tahu gitu. Kan orang nggak pernah tahu, ini nggak tahu kaos ini kalau seumpamanya ternyata harganya itu 2 miliar, nggak tahu. Toh ya kaos ini. Kalau seumpamanya dia ada kaos jatuh, kaos 2 miliar. Jatuh di pinggir jalan. Habis itu kena hujan. Kalau orang yang nggak tahu itu kaos diambil dijadikan pel. Pelnya harganya 2 miliar. Karena nggak tahu. Kan baru diketahui kalau seumpamanya memang orang-orang yang mengetahui harga, mengetahui merek gitu kan. Itu mereknya ini dengan harga yang sampai miliaran ataupun sampai ratusan juta. Jadi zuhud ya cukup, tujuannya kita menutup aurat ya sudah, kita cukup untuk menutup aurat, kemudian pakaian yang kira-kira pantas dan cukup itu sudah. Dengan tidak perlu kemudian harus yang seharusnya bisa kita membeli dengan harga 150.000, tidak perlu kita harus membeli dengan harga 150 juta. Jadi ngambil sekedarnya saja. Kemudian sama perabotan rumah gitu kan. Yang kira-kira semua yang menjadi sebuah manfaat, saya pengen mengambil manfaatnya itu kalau seumpamanya pengen punya kulkas.
Pengen punya kulkas, kulkasnya ya tujuannya untuk mungkin nyimpen makanan kalau seumpamanya mungkin belum habis gitu kan. Walaupun dulu pernah kayaknya disampaikan kalau semuanya punya kulkas itu menjadikan orang jadi pelit. Karena ya aslinya kalau makanan nggak habis dikasihkan ke tetangganya, nah, akhirnya gara-gara punya kulkas disimpan lagi. Karena kalau wah ini ntar basi, ya diberikan ke tetangganya. Tapi karena masih punya kulkas, sudah mending masukkan kulkas aja. Jadi kalau semuanya pengen punya kulkas, ya mungkin tujuannya adalah mungkin ya itu salah satu bagian dari tujuan. Insya Allah tetap yang melakukannya masih berbagi dengan tetangganya, insya Allah. Tapi ketika pengen punya kulkas, tujuannya adalah untuk menyimpan makanan ataupun mungkin pengen buat es. Tuh. Nggak terlalu perlu, nggak terlalu butuh untuk membeli kulkas dengan harga 90 juta. Yang kalau semuanya lagi dia nggak di rumah, kemudian pengen lihat, oh kulkasnya isinya apa sih? Dilihat dari HP-nya, kelihatan ternyata kulkasnya kosong. Oh saya tak beli, belanja. Itu kan ada itu iklan salah satu kulkas itu kan, karena dia tersambung dengan internet, kemudian bisa dilihat dari HP. Pengen pulang ke rumah, oh di rumah ada apa saja? Tinggal dilihat dari HP, oh ternyata kulkasnya kosong, tinggal belanja. Nah, tidak perlu, karena tujuannya ya aslinya sekedar ya cuman untuk mengawetkan makanan ataupun mungkin untuk membuat es dan seterusnya. Nah itu masuk dalam kategori tadi kita mengambil bagian dari yang sekedarnya saja, dari pakaian yang kita pakai, kemudian perabotan rumah, tempat tinggal yang kita pakai, sesuai dengan kebutuhan kita. Sisanya ketika semua ada kelebihan maka dipakainya adalah untuk hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi sesuai dengan kebutuhan dasar. Jadi bukan kebutuhan itu, saya kalau mobil itu butuhnya saya mobilnya Alphard gitu. Kan sesuai dengan kebutuhan. Pakaian saya pakaiannya adalah pakaian mungkin dengan merek-merek tertentu yang dengan harganya 2 miliar dan ke atas. Itu sudah keluar dari kebutuhan dasar. Karena kalau semuanya dikembalikan kepada makna zuhud tadi, meninggalkan dunia, mengambil bagian dari dunia itu yang dia sebagian dari dunia yang dibutuhkan tapi sekedarnya saja. Tapi ketika semuanya dia memiliki harta yang banyak, kemudian diambil sekedarnya, sisanya diberikan kepada orang lain, kemudian diinfakkan ke tempat-tempat yang seharusnya, maka itu tetap masuk dalam kategori zuhud. Walaupun aslinya hitungannya hartanya banyak, tapi orangnya biasa. Pakaiannya ya biasa, kemudian semua yang dipakai ya semuanya biasa. Sisa harta yang Allah berikan kepada orang tersebut diberikan kepada mereka-mereka yang berhak. Itu menurut para ulama tetap masuk dalam kategori zuhud. Walaupun orang-orang mengatakan, ini fulan itu dia orang kaya. Tapi tetap secara timbangannya tetap disebut sebagai zuhud. Jadi mengambil dari sebagiannya saja. Nah, ini kalau semua para ulama menyebutkan bagian apa sih yang disebutkan dalam pembahasan zuhud, itu ada kata pakaian, kemudian ada berkaitan dengan perabotan, kemudian rumah, kemudian kendaraan dan seterusnya, itu semuanya masuk dalam kategori dia zuhud untuk ambil sekedarnya saja. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak dimasukkan oleh para ulama, dia tidak masuk dalam kategori zuhud. Nah itu salah satunya itu yang tidak masuk dalam kategori zuhud itu salah satunya yaitu kalau seumpamanya orang nikah lebih dari satu itu nggak masuk, bukan orang yang tidak zuhud. Jadi kalau istrinya banyak, ada yang punya istrinya 4, itu masih tetap bisa disebut sebagai zuhud. Oh kalau zuhud berarti istrinya harus 1, enggak. Jadi nggak harus 1, karena orang yang istrinya kan kebutuhannya kan cuma 1, tapi dia istrinya pengennya 4 seumpamanya. Tapi kalau seumpamanya dia punya 1, 2, kemudian 3 dan 4, para ulama pun tetap menyebutkan itu tetap masih sebagai orang yang zuhud. Walaupun kalau dibandingkan yang lain mungkin zuhudnya lebih sedikit. Ada yang lebih zuhud, saya tak 1 saja karena cukup. Ada yang mungkin lebih dan seterusnya. Jadi hal tersebut dia tidak masuk dalam kategori zuhud. Kenapa? Karena secara hukum dasar bahwa yang namanya pernikahan itu para ulama menyebutnya dia adalah ibadah khusus. Makanya dia tidak dimasukkan dalam kategori tersebut.
Maka para sahabat zaman dahulu ketika semuanya para sahabat itu kalau yang namanya menikah, ada yang menikah kemudian ada yang menikah lebih dari 6 kali, ada yang menikah sampai kemudian beberapa kali. Menikah 6 kali itu karena mungkin istrinya meninggal, habis itu kemudian menikah lagi, kemudian ada yang meninggal dan seterusnya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori yang dia bermegah-megah dengan dunia itu, bukan. Nah itu bagian dari yang disebutkan oleh para ulama. Nah kemudian ada beberapa hal yang dia disebutkan oleh para ulama. Jadi derajat orang zuhud itu macam-macam. Nah kalau semuanya kita pengen menjadi orang yang dia zuhud di dunia, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Ini patokan kita supaya kita dicintai di dunia dan akhirat. Kalau supaya kita dicintai di dunia dan di akhirat itu 2. Kembalinya 1, Rasulullah menyebutkan zuhudlah kamu dari dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Tadi, ini yang kita bahas tadi, zuhud, orang yang dia zuhud dari dunia. Kemudian yang kedua adalah izhad fima indan nas. Kita zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Nah itu termasuk bagian dari, maka bagian dari zuhud juga yang pengaruhnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, yuhibbakan nas. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang itu mencintaimu ketika engkau zuhud, tidak tertarik dengan apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang. Jadi kalau seumpamanya orang punya apa, ya sudah, itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Kadang mungkin ini orang punya ini, kemudian kita pengen, ya udah kita pinjam aja, dipinjam kan. Sekali nggak masalah, mungkin alhamdulillah ini orangnya kalau dipinjemi itu alhamdulillah gampangan. Tapi kalau sekali dipinjam sekali, kemudian 2 kali pinjam lagi, 3 kali, kemudian jadi rutin. Nah ini kan akhirnya tidak masuk dalam kategori lagi. Mungkin orang namanya tabiatnya orang ya. Tabiatnya orang itu kalau seumpamanya dia dipinjami 1 kali masih bisa. Tapi kalau semua dipinjami terus menerus itu tabiat umumnya orang itu akhirnya kemudian menjadi grundel. Kenapa? Karena itu sudah menjadi tabiat umum. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang. Supaya orang-orang pun mencintai kita. Karena kalau semuanya kita nggak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, ya insya Allah orang-orang tersebut ya akan mencintai kita sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan 2 hal ini saja itu sudah kita bisa mendapatkan kecintaan Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah kecintaan manusia. Karena pokoknya tidak mau pokoknya ngeriwui orang lain. Tidak mau ngeriwui orang lain. Nah ini akan menjadi saling tolong menolong. Orang kemudian melihat, oh ini kok kayaknya butuh. Tidak perlu diminta, kemudian dia langsung memberi. Orang yang kemudian dia butuh pun tidak perlu untuk kemudian ngeriwui orang lain. Kecuali memang dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu, nah itu kasusnya lain. Namanya darurat itu kan ya ketika memang bukan dalam kondisi biasa. Tapi kalau kemudian sudah menjadi kebiasaan, ketika semuanya dulu itu kadang ada. Dulu itu kalau seumpamanya ada orang, oh ini punya perhiasannya banyak. Kemudian karena dulu itu identik, kalau seumpamanya pas pergi jagong ataupun pergi ke acara-acara tertentu itu pokoknya harus membawa perhiasan. Ini untuk ibu-ibu ya. Akhirnya ketika melihat tetangganya itu perhiasannya banyak dan kayaknya juga jarang dipakai, udah tak pinjam aja. Dipinjam setiap ada, oh saya mau jagong, pinjam perhiasannya. Toh pinjam doang kan, nggak berkurang, perhiasan dipinjam juga nggak berkurang kan, dipinjam gitu. Pertama kali, oh iya boleh. Yang kedua, ntar ada acara lagi, oh saya mau jagong ke sana lagi, nih pinjam lagi perhiasannya, pinjam lagi. Akhirnya lama-lama pinjam lah ini, wah ini perhiasan ini karena saya sering pinjam, nih Mbak, daripada saya terus bolak-balik ngetuki rumah jenengan pinjam, ini perhiasannya biar di rumah saya saja. Biar nggak perlu pinjam-pinjam terus kan, statusnya masih sama, masih pinjam gitu.
Ntar kalau semuanya jenengan butuh, nggak apa-apa diambil, nggak apa-apa gitu kan. Tapi daripada saya minjem terus, gedor-gedori rumah terus, yang mending ditaruh di rumah saya saja. Nah ini kan pinjaman yang sudah berubah menjadi apa nih? Jadi ketika kita zuhud dari apa yang dimiliki oleh orang-orang, insya Allah orang-orang akan mencintai kita. Karena kita nggak pernah mengganggu orang lain, gitu. Nggak pernah mengganggu orang lain. Toh insya Allah ketika semuanya tadi saling paham, gitu, saling memahami satu sama lain. Ketika seumpamanya melihat orang butuh, dia akan tetap membantu. Orang yang dia butuh dan tidak darurat seumpamanya, tidak darurat, ya tidak perlu untuk harus kemudian dia ngeribui orang lain. Nah ini insya Allah saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Nah kemudian tadi berkaitan dengan derajat zuhud yang para ulama berbicara berkaitan dengan derajat zuhud ini, mungkin sebagai penutup dari kajian kita pada pagi hari ini, disebutkan para ulama ada tiga kategori. Satu yaitu orang yang dia itu aslinya cinta dunia, tapi berusaha untuk meninggalkan dunia tersebut. Nah ini disebut sebagai mutazahid. Orang yang berusaha untuk menjadikan dirinya itu dia zuhud, menjadikan dirinya itu zuhud, walaupun ya masih dalam proses, masih berusaha, dan itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Karena bagaimana pokoknya dia pengen masuk dalam kategori tadi yang disebutkan Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai. Supaya masuk dalam kategori tersebut, pengen mendapat kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam proses. Nah, kemudian yang kedua adalah orang yang dia melihat dari zuhud tersebut adalah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk sesuatu yang dia itu lebih bermanfaat. Istilahnya kalau seumpamanya hitung-hitungan matematikanya, itu kalau seumpamanya dipilihi antara dua pekerjaan, saya kerja di tempat ini itu punya penghasilan 1 bulannya 2,5. Tapi di tempat yang lain ternyata penghasilan di sana itu 5 juta, 2 kali lipatnya. Maka dia meninggalkan pekerjaan tersebut untuk ganti pekerjaan yang kedua. Itu merasa bahwa ini karena dapat ganti yang lebih baik. Nah itu derajat yang kondisi yang kedua dari orang-orang yang zuhud. Kalau tadi itu masih berusaha, masih mujahadah, masih berusaha untuk dia supaya menjadi orang yang zuhud, tapi kemudian yang kedua, yang setelahnya ini, ya dia kan lebih ringan. Toh karena ketika dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dia meninggalkan yang pertama itu kan insya Allah lebih ringan. Jarang rata-rata ketika ada tawaran pekerjaan. Yuk kamu kerja di sini sekarang dengan penghasilan sekian, yang memiliki perusahaan sama gitu. Kalau yang memiliki perusahaan tidak sama beda kan. Karena kalau semuanya yang memiliki perusahaan beda, ntar ayo kamu pindah ke tempat saya, gajinya lebih besar. Nah itu belum tentu mau. Tapi kalau semua yang memiliki perusahaan sama, kamu tak pindah ke sektor ini. Di sini pekerjaannya dengan gajinya tadi 2,5, di sini gajinya 5 juta. Terus akhirnya dia lebih memilih untuk yang 5 juta. Kenapa? Karena ini lebih besar secara hitung-hitungan. Jadi meninggalkan sesuatu yang bermanfaat kepada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dia. Ini kondisi yang kedua. Teman yang kemudian yang kondisi yang ketiga, yang itu yang kondisi yang paling tinggi. Yang itu yang rata-rata dimiliki oleh para sahabat. Kondisi yang paling tinggi yaitu adalah ketika meninggalkan sesuatu, jadi suatu pekerjaan tertentu, kemudian jadi dia meninggalkan pekerjaan. Ketika semuanya dia resign dari pekerjaan, kemudian dia bekerja di tempat yang lain, dia tidak tahu apakah mungkin pekerjaan itu dia besar atau tidak, tapi ternyata pekerjaan tersebut itu dia mendapatkan seakan-akan diibaratkan mendapatkan sebuah batu permata besar. Jadi tidak masuk kerja, kemudian dia mendapatkan sebuah perhiasan yang besar, permata yang besar, tapi tidak melihat bahwa permata tersebut itu lebih besar daripada pekerjaan yang sebelumnya dia lakukan. Ya dia akan masih tetap bekerja.
Karena posisinya ketika itu mungkin diminta oleh orang untuk kamu nggak usah masuk, kamu melakukan sesuatu tertentu, ada tugas tertentu. Kemudian ternyata dari tugas tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Tapi tidak melihat bahwa apa yang didapatkan tersebut itu lebih besar. Jadi seakan-akan sama. Kondisinya itu sama. Kondisi antara yang pertama kemudian yang kayak tadi orang yang kedua, ketika dia bekerja di tempat A ataupun di tempat A atau tempat B, walaupun mungkin secara penghasilannya berbeda, tapi tetap melihatnya bahwa itu sama. Karena tujuan dia ketika bekerja adalah bekerja karena membantu orang yang memiliki perusahaan tersebut. Tujuan dia adalah untuk menyenangkan orang yang memiliki perusahaan tersebut, tapi ya entah mau dia ditempatkan di tempat A atau tempat B, sudah sama saja, biasa saja. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum itu ketika mereka dapat uang yang banyak, ya biasa saja. Ketika uangnya hilang, tidak memiliki uang yang banyak, ataupun ketika harta tersebut itu hilang, ya biasa saja. Seperti sahabat Mus'ab bin Umar yang disebutkan bahwa ketika fase dakwah Makkah, sahabat Mus'ab bin Umar itu parfumnya itu, kalau seumpamanya beliau berjalan sampai berapa meter itu tercium. Pakaiannya harganya mahal karena termasuk dari keluarga yang kaya. Tapi ternyata ketika beliau sudah meninggal, kafan yang digunakan untuk menutup beliau itu nggak cukup. Kalau ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Tapi kalau ditutup kakinya, kepalanya terbuka. Jadi sama kondisinya itu, meninggalkan hal tersebut karena tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah ketika diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi berkaitan dengan masalah kekayaan dan kemiskinan itu, kembalinya bukan pilihan dari kita. Kita cuma diperintahkan untuk berusaha, dan berusaha sebagaimana yang ya biasa saja. Wa ajmilu fit talab. Kemudian dalam kondisi antara yang pertama dengan yang kedua, tetap kita masih bisa melakukan yang namanya zuhud, yang dia adalah patokan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu dia mendapatkan kecintaan Allah di dunia dan di akhirat, kemudian mendapatkan kecintaan manusia ketika dia di dunia. Nah, ini mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa menjadi tambahan maklumat bagi kita semuanya. Kemudian supaya kita bisa dalam kondisi apapun itu kita tetap melakukan yang dia itu memiliki manfaat yang besar. Dalam kondisi apapun, entah kondisi pertama, kondisi kedua, ataupun mungkin kondisi yang lainnya, tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan manfaat dari kondisi tersebut, kemudian kita berikan manfaatnya kepada orang-orang di sekitar kita, yang akhirnya kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Abu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.